dari mulai Februari, tapi kita diajak untuk meremehkan itu pandeminya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa pemerintah kita, pejabat-pejabat kita mulai yang ngomongin kebal karena makan nasi kucing itu dan nanti bisa sembuh sendiri dan lain-lain. Itu kan membuat kita tidak bersiap-siap dengan benar. Karena penyebarannya cepat, jadi kita keteteran. Termasuk juga mungkin di organisasi kemahasiswaan. Kita tahu bersama mungkin tidak ada organisasi kemahasiswaan yang punya krisis manajemen seperti bagaimana cara menanggapi ketika terjadi wabah, pandemi, penyakit, atau bencana alam dan lain-lain secara baku mungkin di ADART atau pengaturan organisasinya. Oleh karenanya, pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana sih organisasi kemahasiswaan itu bisa survive dengan kondisi yang tidak menentu saat ini. Pada sore hari ini kita sudah dibersamai oleh Mas Satria Adi, koordinator IPSI UGM. Beliau mungkin nanti akan bercerita bagaimana organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam minat bakat olahraga gitu menghadapi COVID-19. Kemudian ada Mas Gilang Rizky, beliau mewakili BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik. Beliau akan bercerita bagaimana organisasi kemahasiswaan internal kampus seperti BEM dan himpunan jurusan menghadapi COVID-19 ini. Yang terakhir, kita akan dibersamai oleh Mas Solaidun Alayubi. Beliau akan bercerita tentang bagaimana organisasi eksternal, ekstra kampus, yang pandemi nggak pandemi, universitas tidak akan mengakui keberadaannya gitu, menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Oke, mungkin mulai dari Mas Satria ini, karena saya lihat Mas Satria ini sudah paling siap di sini gitu. Selamat sore Mas Satria. Wah, biasa aja. Selamat sore. Ya, tadi kan di awal saya bilang itu Mas, nggak ada nih organisasi kemahasiswaan yang punya krisis menanggapi pandemi gini secara baku di pengaturan organisasi maupun ADART-nya. Mungkin itu berlaku juga nggak di minat bakat UGM ini? Oh, pertama kalau misalnya berdasarkan ADART dan administrasi segala macamnya itu pasti setiap UKM ada ya, mulai dari UKM yang seni atau sekber seni atau sekber olahraga gitu. Dan kebetulan awal-awal Maret ini kan kemarin Februari sebenarnya sih kan baru pelantikan pengurus UKM ya, mulai dari ketua gitu, sekretaris, bendahara, wakilnya juga. Jadi otomatis kita kayak merombak ulang gitu loh. ART-nya kita gimana, terus juga proker-proker ke depannya kita mau gimana gitu kan. Kayak kabinet baru nih, kita mau bikin apa ke depannya gitu. Itu pasti ada sih. Jadi mungkin istilahnya improvisasi gitu ya Mas, untuk menghadapi kayak gini. Untuk menghadapi kayak gini, benar. Jadi untuk menghadapi kayak gini gimana nih? Kita kan keadaannya memaksa kita seperti ini. Sedangkan kita juga punya proker yang harus kita jalani gitu kan. Terus belum lagi kita juga punya agenda latihan per minggu gitu kan. Karena pencaksilat kan kalau di UGM sendiri itu ada 4 perguruan. Nah ini silatnya ini 4 perguruan ini jadwalnya latihannya beda-beda, terus juga materinya beda-beda dan ujian kenaikan tingkatnya pun beda-beda gitu kan. Jadi bagaimana mereka dengan keadaan kayak gini mereka melakukannya di rumah gitu loh. Nah, disesuaikan apa yang mereka butuhkan gitu. Kayak misalnya Bersih Diri itu dia kemarin sempat pengen adain acara HUT Bersih Diri tahunan, tapi mereka nggak bisa. Jadi bagaimana caranya buat tetap berjalan? Jadinya teman-teman dari Bersih Diri, teman-teman dari PD ini mulai bikin sharing gitu, mulai bikin konten-konten lewat live IG, terus sama video-video gitu. Terus juga dari PSHT juga rapat-rapat, karena kan mereka mau mengadakan pertandingan, terus juga dari Merpati Putih mereka juga mau ngadain pertandingan, jadi mereka perlu rapat-rapat juga.
perisai putih juga, perisai Pro Patria juga ngadain pertandingan, jadi mereka harus benar rapat juga sih gitu. Disesuaikan aja sama kondisi sekarang gimana bisanya gitu. Oh iya. Saya dengar itu latihan online kayak gimana, Mas? Mungkin kalau Latihan online. biasanya kan iya. Oh, mungkin latihannya ya tetap kayak biasa gitu ya, latihannya cuma bedanya sendiri-sendiri gitu. Paling diberi materi kayak biasanya aja. Materi kayak biasa itu kayak yang bisa dilatih tiap hari gitu. Kalau misalnya PS1 latihannya materi apa misalnya hari ini, atau materi entah itu materi jurus atau materi apa senjata gitu-gitu. Tapi dikoordinasinya lewat online, tapi mereka lakukannya sendiri gitu. Tapi Oke. cuma arahannya aja sih. Kalau mengenai ini, Mas, apa namanya? Kan pandemi ini juga menyasarnya bukan ke kegiatannya juga, Mas, tapi juga ke anggota-anggotanya gitu. Apakah dari organisasi-organisasi minat bakat itu ada nggak semacam mendata anggotanya siapa yang terdampak kayak gimana gitu? Oh, kalau misalnya kita masalah mendata anggota-anggota yang terdampak apa enggaknya itu um, paling kita bergerak sendiri ya kalau misalnya untuk data-data itu. Soalnya kita menyesuaikan proker juga kan. Jadi paling siapa aja nih yang ada di Jogja gitu, yang sekiranya bisa ngelakuin kemajuan dari proker ini secara langsung gitu. Contohnya kayak kemarin ada namanya apa, renovasi gelanggang kan. Jadi gelanggang itu mau dirobohin, terus juga gelanggang perlu direnovasi, jadi perlu barang-barang yang di apa gelanggang perlu diberesin. Jadi ya koordinasi aja sih, cuma kayak siapa nih yang di Jogja tolong bantuin ini dong, terus siapa nih yang lagi online tolong kerjain ini dong, yang lagi udah kelengkapan duluan, gitu aja sih. Oh ya, ini kita sudah bergabung juga ada Mas Gilang. Selamat sore, Mas Gilang. Selamat sore, halo halo. Ya, mungkin karena baru datang langsung saya suruh bicara aja nih, Mas. Kalau dari Mas Gilang sendiri, Mas, dari BEM KMFT gitu, dan mungkin dari BEM-BEM yang lain, ada nggak sih, Mas, cara khusus gitu untuk selama pandemi ini agar organisasi berjalan dan apa paling tidak terlalu merusak lah suasananya gitu setelah pandemi ini. Boleh boleh boleh. Ini sorry, ini diskusinya tanya jawab atau aku sharing ini? Sharing aja sih, Mas. Mau monggo. Oke. Kalau dari aku sebenarnya kita punya 3 konsep utama kalau di BMKM atau UGM gitu. Yang pertama namanya Crisis Management Plan. Ini juga aku lagi coba buka filenya ya. Maksudnya kita secara teknis juga mengadakan semacam ya perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian sih sebenarnya kayak gitu. Gitu. Terus juga ada risk management plan atau enggak analisis risiko yang kita juga posting di BMKM F2GM. Kayak kita kan punya rumus gitu, rumus utama risiko kan bahaya kali kerentanan bagi kapasitas. Kalau misalkan kita sekarang bicara soal bahayanya besar, gitu kan, COVID ini bahayanya besar. Tandanya apa? Kayak proker-proker juga kena banyak gitu. Terus anggota-anggotanya juga pada malas-malasan. Terus juga kerentanan. Kalau misalkan kita punya kerentanan yang besar, gitu kan. Nah, terus juga ya kita ngerasa kayak contohnya kayak gini, kayak misalkan dengan adanya COVID-19 ini hubungan atau komunikasi antara pengurus harian dengan anggota-anggotanya juga jadi lumayan susah gitu loh. Jadi kerentanannya juga kita cukup besar gitu. Kerentanan dalam artian kayak kita semakin merenggang, kita semakin punya resiko besar gitu kan. Artinya kalau bahaya besar dan kerentanan yang besar, ya berarti juga resikonya akan jauh lebih besar. Dengan kapasitas. Kalau kapasitas itu adalah seberapa mampu kita menangani masalah ini. Kayak misalkan dengan kita mengadakan diskusi-diskusi online, dengan kita mengadakan bantuan-bantuan donasi secara online, bantuan mahasiswa secara online, kita ngadain podcast yang melibatkan banyak ketua lembaga di situ atau enggak hal-hal lain yang kemudian bisa hal-hal baru yang ini baru muncul ketika COVID gitu. Kita nggak kepikiran ini ketika normal, tapi kita kepikiran ini ketika COVID.
Itulah gitu kan. Berarti kalau misalkan anggaplah kalau dari rumus matematikanya kalau misalkan dibagi dengan kapasitas, nah itu kan akan jauh lebih kecil gitu resikonya. Kayak gitu sih kalau misalkan dari aku ya. Ini kalau aku perlu share screen ya aku share screen. Tapi kalau misalkan kondisinya nggak perlu share screen, aku nggak perlu kayak gitu sih. Oke. Nanti mungkin kalau berkeinginan aja Mas mungkin karena kan kita dari banyak organisasi nih, banyak jenis organisasi gitu dengan Iya, caranya masing-masing. iya, Jadi kalau boleh. mau di-share. Oke. Saya mau menyapa Mas Al dulu, Mas Solahuddin Al-Alaifi. Selamat sore. Selamat sore teman-teman, halo siapapun teman-teman yang hadir. Terima kasih sudah turut bergabung di diskusinya IMM UGM. Dan selamat sore juga Mas Gilang, Mas Satria. Halo, ya. Itu sebenarnya Halo. materinya Sore bisa juga. banget loh Mas ditampilin nanti. Saya sebenarnya juga penasaran karena ya saya di sini kan mewakili teman-teman IMM UGM, salah satu organisasi mahasiswa ekstra di kampus, meskipun tidak diakui secara resmi ya. Cuman ya selama ini kita juga terdampak sebenarnya, walaupun Iya. bergeraknya juga secara diam-diam dalam tanda kutip. Ya nanti insya Allah saya akan membahas mengenai kondisi IMM juga secara umum dan mungkin nanti nyerempet juga bagaimana IMM bergerak. Saya ngambil contoh di DIY nanti mungkin teman-teman yang yang mungkin berasal dari non IMM atau kurang tahu apa itu IMM nanti saya jelaskan juga. Terima kasih. Halo. Luar biasa. Halo. Cukup menarik kita hari ini, komposisinya lengkap sekali. Mungkin tadi Mas Gilang menawarkan materinya bisa di share screen aja Mas mungkin. Di share screen aja. Oke. Sebentar, aku lagi nyari. Oh ini mohon maaf ya teman-teman nanti kalau rada berisik karena banyak orang seliwar-seliwar. Gak apa-apa, Mas. Namanya juga tempat yang macam-macam ini kita. Iya. Ini ngomong-ngomong pada di mana Mas? Kalau saya sendiri kan sedang di kamar. Saya di kamar juga sih. Ini saya masih di Jogja sih. Masih di Jalan Haji Agus Salim di kantornya Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Ini ada sekretnya. Mantap. Siap. Nginap di sini. Relawan ya Mas ya. Menginap. Ya relawan nggak relawan sih sebenarnya. Karena ada siaran radio juga di sini. Jadi saya yang handle. Mantap. Aslimu mana tuh saat aku lupa ya? Aku Jakarta aku. Oh iya ding, wah podo-podo zona merah ini kita. Zona merah kita nih. Wah. Kalau Gilang asli mana Lang? Aku asli Bogor Mas. Zona merah juga. Tetangga kita ya Gilang. Kayaknya se-Indonesia ini emang sudah zona merah Mas. Oh iya, emang harusnya ya gini ya. Ini udah mulai apa random aja ini kita ngomong? Nunggu materi mungkin bisa ngobrol dulu kita. Oh iya, mungkin. Aku udah dapat. Boleh. Gimana? Kalau dari aku ya emang harusnya ya kita lihat khususnya kalau saya berkaca di Jogja, mulai bulan ini kan jalanan sudah ramai, orang-orang bergerombol beli takjil di supermarket. Bahkan yang terbaru ada pembukaan gerai pizza itu diserbu orang. Itu kan ya tahu. Percuma kita lockdown, isolasi mandiri segala macam, sehingga saya pikir status zona merah itu harusnya ya itu kalau pemerintah atau lembaga yang terkait itu berani itu memberikan cap zona merah itu tidak hanya di kota-kota yang besar atau memiliki dampak yang paling kasus besar paling mengalami begitu. Saya pikir pemerintah harus tegas mengatakan bahwa Indonesia ini sedang tanggap darurat COVID dan kalau mampu berani bilang aja Indonesia ini zona merah, nggak hanya di Jakarta,
tidak hanya di Bogor, Bandung, Jogja, Surabaya, kota-kota besar gitu. Sehingga ketika pemerintah atau lembaga yang berkepentingan itu sudah mengeluarkan statement Indonesia merah, termasuk zona merah, ya kita akan lebih waspada seharusnya. Tapi itu sih, aku cuma ingin komentar karena kadang pemberian status zona merah itu kadang juga membuat kita abai, membuat kita lengah juga. Seakan-akan misal aku di kota kecil, kabupaten kecil lah katakan, yang kita nggak tahu apakah kabupaten itu ada misal, ya sorry ya, mungkin teman-teman, ya saya tahu ini kabupatennya karena saya juga pernah ke sana, katakanlah Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat. Mungkin kita yang nggak paham, ada ya Kabupaten Bengkayang, dan mereka yang mungkin tinggal di sana dengan bangga, di Bengkayang nggak ada kok yang kasus positif maupun yang terpapar corona, jadi ini bukan zona merah, atau bisa dikatakan ini hijau sih, aman-aman aja. Enggak, harusnya ya tetap satu Indonesia sih yang harus dikatakan zona merah agar lebih waspada. Itu komentar. Monggo Mas Gilang, silakan ditampilkan materinya. Ngobrol random aja ini. Bermanfaat kok Mas, mantap-mantap. Pandangan yang baru nih tentang bagaimana keadaan COVID-19 di Indonesia. Iya. Spesial aku share ya. Ya, monggo Mas. Berapa lama nih? Mungkin sekitar 45 menit, Mas. Ya agak lama lah. Oh, enggak. Insya Allah 20 menit selesai lah. Aku share ya. Monggo. Udah ada teman-teman? Lagi loading nih. Ada, ini, kalau udah ada. Ada, aman-aman. Oke. Aku insya Allah ya 15 sampai 20 menit lah. Insya Allah singkat, nanti kita banyakin diskusi aja sih. Kayak gitu ya. Aku buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dari IMM ya. Pertama-tama makasih banyak untuk kesempatannya dan luar biasa. Diskusinya juga berasal dari banyak kalangan ya, untuk pembicaranya gitu. Aku dari B, Mas Satria dari IPSI, terus juga Mas Salahuddin dari IMM, dan makasih juga buat Mas Sulhan Fatoni ya. Panggilannya Mas Sulhan. Ya, Sulhan aja, Mas. Mas Sulhan juga dari IMM. Jadi aku sedikit sharing aja sebenarnya. Jadi nggak ada maksud untuk menggurui. Jadi aku sedikit sharing aja sebenarnya kondisi di BMKMF UGM itu seperti apa. Kayak itu kan. Anggaplah kayak gini. Simpelnya adalah aku mengilustrasikan tuh kayak gini, kayak sebelumnya dari teman-teman BEM kita bisa turun aksi, kita bisa turun ke jalan. Kemarin ini foto ketika aku turun pas Gejayan memanggil. Mungkin beberapa dari antara teman-teman juga ada yang turun juga ketika Gejayan memanggil. Before-nya seperti ini, terus after-nya ya seperti ini gitu. Bahkan kita aksi kemarin juga ada aksi dari teman-teman BEM, kayak kita posting tentang Hari Pendidikan, atau misalkan kita ngirim pesan ke DPR yang menolak RUU Minerba gitu kan, menolak pembahasan RUU Omnibus Law. Ya sekarang kita bisa ngadain ya depan laptop gitu. Kalau misalkan dalam kondisi normal, aku Mas Satria sama Mas Salahuddin mungkin kita berbicara di depan teman-teman langsung, tapi sekarang kita depan laptop gitu ngomongnya, kayak gitu. Jadi berjuangnya berjuang di rumah, ya berjuang di depan laptop, kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Aku terus next gitu kan. Kita bicara soal organisasi. Organisasi itu kan komponennya ada 3. Gampangnya ada 3. Pertama ada SDM, ada ide, dan ada masa. Percuma kita punya SDM, percuma kita punya ide dalam bentuk program kerja, tapi nggak ada masanya kan sama aja bohong, kayak gitu kan. Terus percuma kita punya ide, tapi kita nggak punya SDM yang bisa kita kelola, dan ada masanya kan nggak mungkin. Dan juga, kita punya masa, kita punya ide, tapi kalau misalkan kita nggak bisa mengorganisasikan SDM yang kita punya, juga sama aja bohong. Jadi 3 komponen ini akan sangat melengkapi, gitu kan. Tapi yang aku highlight, yang aku soroti sekarang adalah
di kondisi corona ini cuma dua komponen yang gitu yang bisa kita atur. Yang pertama dari segi SDM-nya, yang kedua dari segi idenya. Dari segi masa kita nggak akan bisa ngatur karena masa mau gimana pun ya akan seperti itu gitu loh. Kayak misalkan di BMFT UGM, teman-teman FT ya udah kondisinya mereka di rumah, mereka kuliah seperti biasa, kita nggak akan bisa merubah. Mereka pengen kayak gimana gitu. Kita bisa mengubah, kita bisa melakukan adjustment terhadap SDM yang kita punya supaya mereka tetap rekat, supaya mereka tetap idenya tetap ada, program kerjanya juga bisa tetap terlaksana. Kayak gitu. Nah, sementara dari tulisanku kemarin di medium.com, nanti mungkin aku bakal share juga di medium.com @gilang_rizky_pratama. Dampak COVID ini terhadap organisasi itu banyak banget, dan aku merangkum dalam 2 hal. Gitu. Pertama, vertikal horizontal. Vertikal itu adalah oke, kita punya organisasi dan kita bertanggung jawab kepada siapa? Anggaplah aku di BMFT, aku bertanggung jawab kepada dekanat. Berarti kan ada semacam hubungan antara aku dengan dekanat yang sulit untuk kemudian dikoordinasikan. Gitu. Kayak misalkan, oke, dekanat ngasih pencairan dana supaya BMFT UGM bisa melaksanakan program kerjanya, tapi ternyata sulit juga karena kondisinya sekarang kita lagi COVID-19. Pasti dekanat juga punya fokus utama untuk bantu kayak bantuan pulsa, punya bantuan sembako dan lain sebagainya. Jadi pencairan dana cukup susah. Itu yang pertama dari segi vertikal. Terus dari segi horizontal kita punya massa banyak di FT sekitar 6.000 dan berarti kan kena dampaknya adalah dan kita juga di FT itu ada 18 lembaga di internalnya kayak gitu kan. Nah, gimana caranya biar anggaplah kita pakai asumsi September nanti kita udah bisa masuk gitu ke UGM. Berarti kan anggaplah dari September ke bulan Desember kita bakal rebutan masa nih. Kita punya program kerja banyak, kita bakal rebutan masa. Betrok-betrokan program kerja gitu satu sama lain. Itu kan bakal banyak banget yang terjadi. Entah antar kementerian di BMFT, entah antar lembaga itu sendiri gitu kan. Terus yang kedua, skala makro dan mikro. Ini yang menurutku cukup sensitif gitu ketika kita bicara soal dampak makro-mikro. Secara mikro gitu kan, kita punya internal, kita punya SDM yang ketika mereka jauh satu sama lain, proses kaderisasi susah, proses komunikasi susah, proses transfer ilmu juga susah gitu kan. Jadi kita juga harus mikirin sebenarnya dampak ini bisa diselesaikan dengan cara seperti apa. Dan secara makro, nah ini yang kita bicarakan, BEM itu kan lembaga, dalam tanda kutip lembaga politis ya, ketika ketua itu dipilih langsung secara voting, secara demokratis gitu kan. Nah, itu juga punya pandangan bahwa berarti kita juga punya political standing yang goyah gitu ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Kita nggak bisa melakukan kontribusi untuk teman-teman FT gitu. Jadi ada political standing yang kayak, BMFT mana nih kok nggak gerak gitu. Tapi padahal aku bicara secara overall di dunia ini, padahal semua organisasi, semua komunitas, semua bahkan Ormex, bahkan Parma, Partai Mahasiswa, terus intinya segala sesuatu itu yang berhubungan dengan banyak orang, mereka semua kolaps gitu kan. Dan sekarang paradigmanya harus dibalik, bukan gimana caranya biar organisasi kita itu nggak kolaps, gitu kan? Karena emang udah kolaps gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menjadi sesuatu yang beda, organisasi yang beda di antara semua yang kolaps gitu. Anggaplah kita semua merah gitu kan, semua udah jatuh. Gimana caranya biar kita menjadi hijau di antara merah-merah itu? Gampangnya seperti itu ya. Makanya mau nggak mau kita harus keluar dari krisis ini gitu. Kita harus berubah, kita harus ngelakuin adjustment, harus bisa melakukan change management yang bagus gitu supaya organisasi ini juga bisa tetap jalan dan menjadi hijau di antara semua yang merah yang ada. Kayak gitu sih anggap secara ilustrasi. Ini aku nggak akan bahas lebih jauh karena ini konseptual banget. Intinya itu kan yang pertama awareness. Awareness itu adalah kondisi gimana kita semua sadar kita sekarang sedang kolaps gitu kan. Dan ini juga harus dibangun pemahamannya kepada seluruh anggota yang ada. Anggaplah sekarang ambil kasus IMM, gimana caranya biar Mas Salahuddin, Mas Sulhan juga bisa memberikan pemahaman, kita sekarang sedang kolaps gitu. Awareness-nya harus dirasakan oleh sebanyak mungkin anggota IMM, pengurus IMM, kayak gitu. Desire ini adalah cara untuk, kita harus ada keinginan untuk berubah. Desire kan keinginan, jadi nggak cuma aware doang, tapi kita juga harus ada keinginan untuk berubah gitu. Jadi kita punya pola pikir, kita berubah.
kayak gitu. Ini juga bisa dibaca poin-poinnya kayak communicate benefits, kayak identify risk involved dan sebagainya. Itu teknis banget, nanti mungkin aku bakal jelasin secara singkat juga. Terus knowledge adalah cara-cara yang kita lakukan, kayak misalkan kita mengacu pada konsep apa. Kalau aku mengacu pada konsep change management, aku mengacu pada konsep risk analysis gitu kan. Aku mengacu pada konsep apa, karena mau nggak mau kalau kita bergerak kita juga harus punya landasan yang kuat gitu dalam bergerak. Nggak cuma kayak ngawang-ngawang secara intuisi, gue pengen, sorry ya gue lu orang Bogor. Jadi maksudnya aku gitu pengen berubah, BMFT-UGM pengen berubah ke arah mana, kita punya landasan dari teorinya apa dan sebagainya. Dan aku rasa mungkin di MM juga sangat diajarkan gitu gimana caranya biar secara dialektis kita teman-teman juga harus punya bahan bacaan yang kuat dan sebagainya. Dan harusnya di BMFT, di semua organisasi juga gitu. Mungkin di IPSI-nya Mas Satria juga kayak gitu. Gitu. Terus ability, ya ini action. Terus yang terakhir reinforcement. Reinforcement adalah gimana kita biar maintain, gimana kita biar pertahanin semangat anak-anaknya. Kayak gitu sih secara simpel kayak gitu. Terus ini ada konsep kedua yang tadi aku sedikit jelasin, dari resiko, bahaya, kerentanan. Bahaya itu kayak ya udah semacam seberapa banyak program kerja yang akhirnya nggak bisa terlaksana, itu kita bisa kalkulasikan dalam bentuk bahaya. Atau misalkan kerentanan adalah kelonggaran kerekatan antar individu di dalamnya gitu kan. Nanti juga aku bakal jelasin di teknis di akhirnya kayak gitu. Terus juga ada kapasitas. Kapasitas adalah gimana caranya biar kita bisa menanggulangi itu. Kayak misalkan kita ngadain banyak diskusi, terus juga ngadain podcast gitu kan, atau misalkan ngadain sesuatu yang sifatnya online, webinar dan sebagainya. Itu banyak banget kan. Semakin banyak kita bisa mentransformasikan agenda-agenda offline yang seharusnya terjadi kalau misalkan nggak ada COVID, jadi pas COVID itu harusnya online, disitulah dimana kapasitas kita semakin besar. Anggaplah kalau misalkan kapasitasnya semakin besar, berarti kan resiko kita juga bakal semakin kecil. Resiko kita dianggap sebagai organisasi yang vakum, itu organisasi yang nggak bisa agile atau misalkan berubah, itu akan jauh lebih besar ketika resikonya besar. Anggaplah gampangnya seperti itu. Timeline, timeline kita bicara soal awalnya libur kerja jadi libur semua gitu, anggaplah kayak gitu. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu gimana caranya biar kita kena dampak COVID, tapi sebenarnya program kerja itu bisa tetap jalan, tapi dengan beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah diganti konsepnya menjadi konsep online. Yang kedua ditunda sampai waktu yang mungkin tidak ditentukan, kita nggak tahu kapan, karena sekarang kita berdiri di dalam ketidakpastian itu sendiri, di atas ketidakpastian itu sendiri, karena kepastian saat ini adalah justru ketidakpastian itu sendiri, kayak gitu. Terus gimana caranya? Ditunda, terus yang terakhir ya dibatalin, mau nggak mau kita harus legowo, kayak gitu sih. Kalau di BMFT ya udah beberapa juga proker ada yang dibatalin, kayak gitu. Jadi itu langkah mitigasinya. Nah, terus yang terakhir gitu ya, crisis management plan ini aku ngambil teori dari salah satu konsultan ternama, lembaga konsultan ternama, namanya McKinsey, kalau misalkan teman-teman pernah dengar, atau Boston Consulting Group, itu dua top 2 consulting firm di dunia, dan aku ngambil teorinya yang menurutku sangat-sangat menarik gitu. Pertama dari problem solving, yang kedua jadi solution generation, dan ketiga project planning. Nanti aku bakal jelasin dari Excel-nya, nanti aku ada kok. Jadi intinya dari problem solving kita harus nyusun kayak breakdown sebenarnya masalah-masalah apa aja yang terjadi ketika masa COVID ini, masalah dalam organisasi. Terus kayak kita cantumin skupnya. Kalau misalkan tadi mungkin aku ada skupnya dekanat, aku mungkin ada skupnya internal kementerian, aku mungkin ada skupnya pengurus harian, atau skupnya bahkan satu BEM secara besar. Terus kita solution generation, kita buat semacam solusi sementara gitu sebelum kita validasi sebenarnya bisa dilaksanakan atau enggak. Baru terakhir project planning, kayak kedepannya kita bakal ngelaksanain apa, terus juga kayak kita assign kira-kira siapa aja yang bakal ngurusin ini, orang-orangnya dan sebagainya. Karena pola komunikasi itu penting banget gitu di tengah COVID. Gitu. Nah, ini sih yang paling terakhir sih sebenarnya. Nanti mungkin abis ini aku sharing soal gimana caranya BMFT-UGM berubah. You can build an adaptable organization without adaptable people, and individuals change only when they have to or when they want to. Jadi perubahan itu terjadi ketika orang itu ketika ada keharusan untuk berubah dan orang itu siap untuk berubah. Jadi percuma aja ketika
oke, ada keadaan untuk berubah, gitu kan, kita harus berubah, we have to change, but tapi kita nggak punya keinginan untuk berubah gitu, kita nggak punya desire. Oke, kita awareness-nya ada, tapi kita nggak punya desire untuk ke arah sana. Kayak gitu. Aku share ini ya, apa namanya, Excelku sebentar. Iya Mas, semoga Mas. Kita butuh banyak insight ini pada sore hari ini. Nah, gitu. Jadi ini nih Excelku. Sebentar ya, wait. Nah, ini. Ada ya? Oke, sudah muncul. Nah, jadi gini. Aku bakal secara teknis banget sebenarnya ini. Pertama, kita harus pahamin dulu sebenarnya tujuan kita bertahan di tengah COVID itu gimana sih organisasi gitu. Gitu kan. Kalau aku tujuan utamanya adalah mempertahankan eksistensi BMKM FTUGM di tengah masa COVID. Jadi eksistensi yang justru di sini aku kuatkan karena kita lihat problemnya adalah sekarang organisasi itu eksistensinya malah kurang gitu karena kebanyakan dari organisasi itu mereka sulit kayak beberapa ada yang memilih vakum, kan beberapa ada yang milih kayak aduh bingung banget terus ya udah lepas tangan gitu. Padahal kan sebenarnya kita bisa tetap mempertahankan eksistensi gitu kan. Kalau dulu orang itu apa namanya buka sosial media, buka handphone itu 6 jam sekali, sekarang bahkan bisa 13 jam sekali gitu kan. Itu artinya apa? Kita bisa engagement loh lewat media sosial dengan cara lain. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kita juga harus benar-benar punya pola pikir untuk berubah kayak gitu. Kayak misalkan anggap lagi nih, caraku adalah mempertahankan BMKM FTUGM di tengah masa COVID. Aku punya solusi, aku punya skupnya makro, aku punya skupnya mikro. Dari skala makro, aku punya 3 fokus utama. Yang pertama adalah political standing, yang tadi aku jelasin. Terus yang kedua ada dekanat, dari segi dekanat, kayak kita punya hubungan sama dekanat juga loh. Terus yang ketiga, itu ada stakeholder, kayak berarti kita ini punya hubungan sama stakeholder, kayak misalnya kita kerjasama melakukan program kerja, kayak gitu. Oke, terus aku bahas dari segi mikro gitu. Dari segi mikro, pengurus harian juga kita harus benar-benar perhatiin. Mikro ini anggaplah internal BEM kayak gitu. Terus dari setiap kementerian atau biro. Terus juga ada seluruh staff BEM. Nah, dari sini kita breakdown sebenarnya masalah apa aja yang ada yang bisa timbul. Aku ambil 2 contoh. Pertama dari segi dekanat gitu lah. Proses advokasi dan audiensi tidak bisa dilakukan secara intens. Bener gak? Bener kan? Berarti susah banget kita melakukan advokasi, kita susah hadirin dekanat secara langsung, mau nggak mau kita harus online, kayak gitu. Terus, ambil contoh apalagi ya, pengurus harian gitu. Kalau pengurus harian, salah satunya adalah apa? Kayak kerekatan antar individu semakin merenggang. Oke, kita setuju, kita sepakat bahwa susah banget proses transfer ilmu, susah banget ngebuat individu itu jadi tetap senang berorganisasi. Bahkan mereka aja nggak punya banyak kesempatan untuk datang ke sekre gitu. Kalau kita kan ada sekre, mungkin IMM sama IPSI juga ada sekrenya sendiri gitu. Padahal kita juga punya kesempatan untuk kemudian ngebuat mereka tuh datang ke sekre kayak gitu. Nah, terus juga gara-gara COVID ini jadi mereka kerekatan kurang gitu. Gitu. Terus seluruh staff BEM merasa keluarga menurun. Itu loh masalah-masalahnya kayak gitu. Terus kita buat tadi kan aku udah jelasin tentang solution generation-nya seperti apa. Kayak gitu kan. Nah, dari masalah-masalah yang udah aku pick down di sini, gitu kan, aku buat solusi sementara. Itu masalahnya aku tulis lagi. Aku buat beberapa solusi utama, kayak misalkan gimana biar citra negatif kita itu bisa diminimkan dengan cara apa? Setiap staff like dan share postingan BEM gitu. Kayak oke, berarti biar engagement-nya dengan masyarakat teknik juga bisa jauh lebih besar. Kayak gitu loh. Terus aku anggaplah apa ya? Contohnya, nah, pengurus harian gitu. Kita punya kerekatan antar individu yang semakin merenggang. Aku punya rekomendasi strategi gimana caranya biar kita bisa ngadain game secara rutin, terus juga upgrading sebelum masuk nanti dengan tema ini, terus melaksanakan makrab, terus juga kesekjenan melakukan follow up individu PH secara rutin. Inilah kayak rekomendasi strategi dari solusi-solusi yang udah aku lakuin. Gitu. Terus anggaplah terakhir gitu, seluruh staff BEM rekomendasi strateginya ada ngadain agenda hiburan secara rutin, kayak misalkan 2 minggu sekali kita ngadain PB bareng, terus juga ngadain
online discussion bareng, terus ya banyak hal yang bisa dilakuin kayak gitu. Atau nggak misalkan kita juga sebagai PH juga harus banyak aktif bertanya, nyampein ide dan memulai pembicaraan ketika di grup. Kayak gitu sih simpelnya. Nah, terus sebagai terakhir gitu kan, sebagai biar kita kayak mana sih yang sebenarnya harus kita prioritaskan gitu di antara rekomendasi strategi yang banyak ini, caranya dengan buat prioritization matrix. Kayak aku ambil contoh misalkan rapat PH, terus ini games gitu kan. Kita lihat dari rapat PH, misalkan rapat PH itu gampang nggak sih implementasinya gitu kan. Oke, kita mikir gampang karena ya udah tinggal ngadain, enggak. Oke, gampang tapi lumayan susah karena aku ngerasa ngumpulin waktu anak-anak PH supaya bisa, PH itu pengurus harian ya teman-teman. Jadi ngumpulin anak PH supaya bisa dalam satu waktu mereka kumpul bareng, itu gimana caranya gitu kan. Oke, aku taruh implementasi 8. Impact-nya seberapa besar sih kalau misalkan aku ngadain rapat PH? Oh, berarti bagus nih 10. Games, implementasinya lumayan susah karena ya ngumpulin masanya susah, terus juga kita nggak tahu bahkan gamesnya seperti apa, servernya apa. Oke, kita taruh 5. Tapi impact-nya juga lumayan tinggi karena aku rasa dengan kita ngadain games gitu, kita bisa kemudian merekatkan individu lagi. Oke, kita taruh 9. Gitu. Ya udah tinggal kita tempatkan saja, misalkan implementasi kan ease of doing nih 8. Oke, di posisi ini terus impact-nya ternyata bagus 10. Oke, kita taruh di sini, berarti ntar titiknya ditaruh di sini gitu kan. Terus games misalkan 5, implementasinya 5 tapi impact-nya 9, kita taruh sini. Nanti kan ada titik di sini, titik di sini, terus misalkan kita tulis misalkan apa sampai bawah, kita kan udah punya banyak titik nih. Berarti kita tahu, berarti yang paling harus diprioritaskan tuh yang bagian ini loh, karena punya impact yang bagus dan implementasinya juga mudah. Gitu sih sebenarnya yang aku lakuin di BMKM F2GM. Jadi proker-proker yang aku lakukan secara daring sekarang itu juga berdasarkan asas hasil kayak ternyata emang ini implementasinya mudah dan impact-nya juga cukup besar untuk untuk internal BEM, bisa juga untuk Fakultas Teknik atau mungkin UGM secara keseluruhan. Kayak gitu sih, semoga bermanfaat ya. Diserahkan lagi kepada moderator. Thank you. Oke, makasih Mas. Menarik ya teman-teman, kita lihat bagaimana BMKM FT itu bisa berubah sedemikian rupa biar tetap eksis gitu dalam masa pandemi. Saya lihat ini ternyata cukup perlu perhitungan yang tepat juga ya Mas untuk berubah. Iya, iya benar. Jadi landasannya harus kuat juga. Jangan intuisi. Oh, gue ngadain apa, tapi nggak ada dasar. Kalau menurutku sih kayak gitu. Oke, ini saya lihat biar seimbang, kayak Mas Satria mau menyampaikan sesuatu gitu, saya beri waktu 20 menit. Oke, Mas Satria. Oke, sebelumnya ini materinya keren banget nih dari si Gilang. Kayaknya udah penuh perhitungan dan penuh data banget ya. Iya. Ya, apresiasi banget sama ilmunya nih, keren. Biasa. Nah, dari aku sebelumnya makasih banget nih dari IMM udah ngundang aku buat jadi narasumber di sini. Yang kemudian pasti aku juga bakal tahu apa yang dijalanin sama IPSI selama pandemi kayak gini. Kalau aku pribadi nggak ada materi apa-apa sih, jadi kayak nggak bakal ada PPT apa gimana-gimana. Paling secara teknis, secara gambarannya aja. Kayak yang udah kita tahu sebelumnya kan, awal Maret kan itu COVID-19 datang kan di Indonesia. Terus tanggal 2 itu kalau nggak salah itu ada di Jakarta. Ya, itu tanggal 2 di Jakarta, kemudian merembet banyak sekitar 6 atau berapa gitu, dan akhirnya pada tanggal 14 Maret pemerintah mengimbau masyarakat untuk self karantina itu, yang dimana pekerjaan semua dirumahkan, terus juga sekolah juga dirumahkan, kuliah juga dirumahkan, pokoknya semua mobilitas masyarakat tuh kayaknya dibuat di rumah semua gitu kan. Dan dari situ kita mulai berpikir tuh pelan-pelan, banyak banget pasti dari organisasi atau dari kantor-kantor atau apapun itu, lembaga-lembaga yang mereka punya kegiatan atau mereka punya proker, entah itu proker
eksternal atau internal, pasti mereka bakal merombak semuanya, bakal berubah semuanya. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu sendiri, karantina ini bikin kita nggak bisa tatap muka gitu kan. Jadinya semuanya harus kita lakukan secara online. Tapi di sisi lain kita juga harus ngejalanin prokernya sebaik mungkin. Tetap harus berjalan prokernya gitu. Nah, dari kegiatan yang ditunda itu kita ngatur ulang lagi nih gitu. Kalau dari IV sendiri banyak banget PR-nya. Bahkan kita kan kayak aku tadi bilang, kita baru banget pergantian ke pengurusan dan kita harus benar-benar ngambil langkah yang cepat dan benar-benar harus ngambil langkah yang tepat juga. Gitu. Kita juga harus nyelesain ada ART atau LPJ gitu kan, yang belum selesai dari ajaran tahun kemarin sama ke kabinet yang tahun kemarin. Soalnya kalau misalnya UKM, khususnya yang olahraga, yang sering bertanding, kilat gitu kan, kita kan sering mengajukan proposal pengajuan dana untuk pertandingan, yang dimana itu kita pasca pertandingan kita butuh buat ngurus LPJ-nya, pengeluarannya gimana, kita buat apa aja gitu-gitu, dan itu butuh banyak mobilitas di luar untuk fotokopi untuk nge-scan struknya lah tuh, untuk ke Dirmawanya lah, ngirim ini itu. Tapi jadi akhirnya gara-gara COVID-19 ini kita harus melakukannya di rumah. Dan itu kita juga kayak yang tadi Mas Gilang bilang tuh, itu benar-benar sebuah insight banget. Kita jadi punya perubahan dalam hubungan vertikal dan horizontal. Di sini hubungan vertikalnya adalah kepada Ditmawa gitu kan. Terlebih lagi, tepatnya lagi kepada bagian keuangan gitu. Jadi kita ngurusin LPD-nya, ngurusin pokoknya rangkaian-rangkaian LPD-nya itu yang di semester itu kita harus melakukan dari rumah. Yang tadinya kita harus narik duit dulu di Bank BNI di mana itu, di Jalan Teknik tuh, kayak ada di FEB yang dekat teknik itu, jalan situ. Nah, itu ada BNI, kita harus narik duit itu tadi di situ. Kita harus narik duit, kita jadi nggak bisa. Jadi kita harus nunda dulu. Dan alhamdulillahnya mau juga udah bisa ngertiin kondisi kita juga yang sulit gitu kan, sama-sama sulit gitu. Selanjutnya yang kedua itu kita juga harus ngurus ada ART dan juga administrasi internal perguruan. Contohnya kayak dari tahun kemarin, apa sih yang kurang dari ada ART tiap perguruan gitu, apa sih yang kurang dari ada ART-nya Propatria, apa sih yang kurang ada ART dari Pirsadiri, Merpati Putih, dan Persaudaraan Siti Hati Trate itu apa aja gitu. Dan aku sendiri kan juga teman-teman dari teman-teman perguruan juga pasti banyak masalahnya, kompleks gitu kan. Di luar itu juga mereka punya kendala masing-masing gitu. Jadi butuh kolaborasi yang lebih dan perhatian yang lebih untuk ngatasi ini gitu. Belum lagi yang kayak kita tahu sendiri, tugas banyak ya kan, UTS, UAS gitu. Nah itu dari sini kita benar-benar butuh banget nih, nggak cuma kita langsung kita bayar proker nih gini gitu. Kita juga harus ketemuin dulu bagaimana teman-teman, UASnya udah selesai belum, tugasnya udah selesai belum gitu kan, bagaimana kapan slownya, ayo kita bareng-bareng yuk kita kerjain apa yang belum kita kerjain gitu. Jadi kita kerjain bareng tuh, ada RT-nya gimana, disesuaikan sama keadaan kita juga, atau entah minggu ini atau entah minggu depan gitu kan. Nah itu soal ada ART dan administrasi. Terus kemudian soal persiapan latihan gitu, dan pertandingan. Nah kalau di silat sendiri, mungkin semua olahraga kali ya, semua sektor olahraga itu pasti ada latihan rutin dong tiap minggu, bener kan ya, kayak yang teman-teman tahu sendiri. Jadi kalau silat itu dari tiap perguruan ini ada 4 perguruan. Ada Setia Hati Trate, PSHT, ada Pirsadiri, Propatria, sama Merpati Putih. Nah, mereka ini punya, mereka ini punya aliran sendiri-sendiri. Mereka juga punya dari latihan ini UKP-nya, kenaikan sabuga sendiri-sendiri, tanggal berapa, materinya apa. Gitu. Wah, pokoknya kompleks banget, gitu kan. Nah, dari sini tuh banyak banget yang tertunda dan kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang nggak bisa kita kendaliin saat ini. Nah, kayak contohnya kemarin kita ya, kayak tadi aku bilang di awal, selesai diri, karena kondisinya kayak gini, mereka bergerak buat menyesuaikan HUT selesai diri.
karena mereka nggak bisa bikin acara langsung. Padahal mereka jauh-jauh hari udah bikin rencana tuh, udah bikin pertandingan di sebuah gor yang besar, udah nyewa, udah pokoknya udah 3 hari minggunya mereka melaksanakan pertandingan. Hari Sabtu sorenya itu pemerintah tanggal 14 Maret langsung nyuruh karantina, nggak boleh ada kegiatan sama sekali. Gimana ya? Nah, ya kan, pasti itu bakal bener-bener, wah gimana nih, langsung drop, langsung kaget, cok, gimana caranya nih, wah apa gitu deh, nano-nano rasanya gitu kan, kalau kita bilang mah. Nah, dari situ kita juga nggak bisa semata-mata kita panik gitu kan, kita juga harus profesional, juga harus tenang dan keadaan kayak gini, gimana caranya nih kita tetap berjalan gitu. Akhirnya tenang dulu, kita cari solusi bareng-bareng, gitu kan. Bagaimana itu ya cara acara ini tetap bisa berjalan. Akhirnya teman-teman dari Bersih Diri melakukan inovasi dalam keadaan yang disesuaikan. Mereka bikin live IG, mereka juga bikin konten video-video di Instagram, yang dimana itu juga ada substansinya gitu loh dari Food Bersih Diri. Gitu. Terus kemudian kalau dari perguruan PSHT itu kemarin tanggal 15 Maret mereka harus berangkat ke Solo ke UNS buat bertanding kejuaraan internasional gitu. Kejuaraan internasional yang itu benar-benar yang bergengsi lah bisa dibilang tiap tahunnya. Gitu. Serta dari luar negeri, pokoknya macam-macam, dari UNJ juga ada, dari UNI juga ada, dan itu bergengsi banget. Gitu. Dan itu salah satu target yang terbesar yang kita harus raih di tahun ini gitu loh. Prestasi yang harus diraih. Dan kemudian kita juga sebelumnya udah punya persiapan, udah mengajukan dana proposal, udah latihan, udah nyiapin logistik segala macam. Tapi bener-bener H-1 pemberangkatan, H-1 pemberangkatan itu yang tadi aku bilang bener-bener gagal dan ditunda karena ya ada COVID-19 tadi. Gitu. Jadinya ya udah mereka tetap menjalankan latihannya disesuaikan, mereka di rumah aja gitu kan. Dan kalau dari panitia sendiri dapat kabar kemarin-kemarin itu kalau pertandingannya ditunda. Dan soal pendanaan itu mungkin udah cair, akan tetapi pasti itu ditahan di rekening. Belum lagi juga, tambahan lagi, karena tahun ini silat juga beda kepengurusan pendanaannya. Kita juga mesti merubah yang tadinya 4 perguruan ini punya masing-masing rekening jadi satu aja. Gitu. Jadi setiap ada perguruan yang mau bertanding, mereka mengajukan pakai satu rekening ini. Jadi begitu. Jadi bendaharanya harus saling koordinasi. Gitu. Nah itu juga kita harus ngurus dan kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan kayak gini. Jadi kita tetap berkontak sama Ditmawa, Pak gimana caranya gini, apa yang bisa kita urus, apa yang bisa kita lakuin gitu. Dan kemudian dari teman-teman Forkom juga kemarin ada koordinasi dari Ditmawa dan dari rencanaan kalau kita bakalan bikin rapat koordinasi gitu loh minggu depan. Jadi kita bakal ngebahas nih tentang sekre, pemindahan sekre, karena kemarin juga kebetulan kita ada pindahin barang-barang dari Gelanggang, karena Gelanggang juga pengen dirubuhin gitu kan, mau direnovasi. Terus juga mengenai tempat latihan sementara, karena Gelanggang juga dirubuhin. Terus juga proker-proker kita gimana ke depannya nih, selama COVID, juga selama Gelanggang direnovasi gitu. Bagaimana caranya kita, bagaimana gambaran kita dari kita nih Pak, gimana nih? Gitu. Mereka pengen dengar, kita pengen komunikasi, kita cari jalan keluar gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bonding sih. Lebih tepatnya nih bonding ini sebuah kendala juga yang agak sulit gitu kan. Tiap perguruan pun punya bondingnya masing-masing gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya pasti kalau ada kepanitiaan, ada oprek itu masih gini gitu. Nah, kita kembali lagi kepada oprek yang pertama, karena kita baru banget memulai kabinet baru, memulai kepengurusan baru, jadi kita kayak ya gimana sih, kita baru saling kenal gitu sama anak-anak maba. Kita juga benar-benar berganti kepengurusan, dan gimana kalau kita menciptakan proker besar yang berjalan dengan baik, kita juga harus komunikasi bagus dong, kita juga harus bondingnya bagus dong, gitu kan. Gimana caranya nih kita biar
bisa mencapai sebuah tujuan dengan orang-orang yang kayak tadi Mas Gilang bilang tuh, ada sumber dayanya, ada masanya gitu kan, sama satu lagi ide, jadi itu kan harus ada kolaborasi itu gitu kan, biar mencapai sebuah ide dan mencapai sebuah tujuan gitu. Nah, di sini kendalanya adalah bonding. Jadi yang harusnya kita bonding ketemu ya kan, tetap kita entah itu di Kaliurang atau kita bikin acara apa atau kita bakar lah gitu kan. Tapi sekarang jadi nggak bisa. Jadinya jadi kemarin dari teman-teman perguruan juga bikin bonding, mereka main game, terus juga mereka buat acara apa namanya kayak sekolah media. Jadi mereka bikin soft skill pelatihan masing-masing buat tiap anggota pengurusnya, itu latihan skill desain gitu. Jadi walaupun kita lagi ada COVID kayak gini, kita karantin di rumah, kita juga harus tetap produktif gitu loh, buat mengisi hari-hari kita dengan skill-skill gitu. Kemudian ada juga bikin video tentang kenangan-kenangan di gelanggang gitu kan. Karena kita tahu sendiri pasti sedih banget dong kalau misalnya kita udah bertahun-tahun di situ, bertahun-tahun di gelanggang dengan segala kenangannya, dengan segala senang sedihnya, kita pasti mau ninggalin masih sedih gitu kan. Jadi kita teman-teman perguruan juga bikin video kenangan gitu. Nah, di situ muncullah kita esensi bonding. Kita muncullah apa namanya keterikatan bersama anggota gitu. Nah, dari situ pasti bakal bisa mencapai tujuan-tujuan yang kita pengen raih gitu. Artinya bagaimana kita dalam kondisi yang kayak gini, yang kita sulit gitu loh. Sementara kita harus di rumah mengikuti anjuran pemerintah, walaupun kita keluar harus pakai masker dan ikutin protokol yang sesuai daerah masing-masing. Kita juga harus punya proker gitu kan. Kita juga punya kesibukan kuliah, kita juga punya kegiatan di keluarga yang bantuin orang tua kita, bantuin adik kita gitu macam-macam. Nah, bagaimana kita caranya untuk saling yuk kita berkomunikasi dengan baik, selalu keep in touch gitu loh. Bagaimana kita punya amanah dan tanggung jawab kita jalanin gitu. Itu aja sih. Yang penting intinya komunikasi dan awareness. Gitu. Dan awareness kita juga harus dilandasi dengan ya komunikasi yang bagus kayak yang Mas Gilang sebutin tadi. Kalau dari aku itu aja sih. Terima kasih. Kembali ke Mas Sulhan, moderator. Oke. Luar biasa sekali ternyata IFSI UGM ini. Selain menghadapi pandemi juga banyak masalah ternyata tentang gelanggang dan keuangan tadi. Betul. Masalahnya kompleks banget sih emang kayak gitu. Satu lagi, kita juga harus tetap menjaga kondisi karena kayak tadi aku udah bilang, ini maaf ya aku tambahin ya. Oh iya, monggo Mas. COVID-19 ini bukan berarti kita berhenti berkegiatan gitu loh, enggak. Kita juga punya proker ya kayak tadi, keuangan, kita juga punya proker gelanggang, administrasi, ada RT, kita juga punya proker pertandingan yang bakal kita ikutin. Di sisi lain kita juga latihan otak, kita juga latihan otot gitu. Kita harus menjaga performa bertanding kita harus latihan di rumah, latihan teknik, latihan fisik gitu ya. Dimana fisik dan teknik itu butuh banget buat mencapai juara dalam sebuah pertandingan. Bagaimana kita menggabungkan semua ini nih, kita berkolaborasi bersama gitu. Ada semua masalahnya kita selesaikan bareng-bareng gitu. Itu aja sih. Yeah. Dan ya kayak tadi bilang tadi, intinya komunikasi aja sih. Nah, itu aja. Menarik sekali jadi. Mantap. Kalau bisa digaris bawahi mungkin tadi apa ya? Kalau saya bilang tadi bisa kendalikan apa yang bisa dikendalikan gitu. Ya, kalau nggak bisa latihan biasa kita online. Kalau apa-apa yang ditunda dan dihapus kita fokus kepada yang lain gitu ya. Kalau tadi kan sempat bicara juga tentang keuangan dan lain-lain. Ini kan ada satu organisasi yang nggak punya hubungan dengan Ditmawa. Dan keuangan dan lain-lain juga pasti menjadi masalah gitu. Untuk Mas Al, dipersilahkan gitu. Mas Ayub. Terima kasih Mas Sulhan atas kesempatannya dan dua pembicara tadi cukup keren. Saya habis baca tulisannya jenengan loh Mas Gilang di Medium. Wih, makasih. Memang ya, dunia ini sedang chaos ya, apalagi
Ya semua sih, semua orang, semua lembaga, semua ormawa di kampus Setuju, betul. dampak, termasuk organisasi mahasiswa ekstra. Dan pada sore hari ini saya mewakili teman-teman IMM UGM ya, karena ini termasuk organisasi mahasiswa ekstra yang walaupun tidak diakui oleh rektorat secara langsung, oleh UGM, oleh Direktorat Kemahasiswaan UGM, tapi saya mau memberi gambaran dikit buat teman-teman semua yang mungkin dari luar UGM atau merasa asing, wah ternyata ada ya organisasi mahasiswa ekstra namanya IMM. Karena selama ini kan yang terkenal cuma HMI, terus GMNI kami kan. Nah, di IMM UGM sendiri itu terdapat ada 3 komisariat. Ada komisariat Al-Khawarizmi yang berada di klaster Saintek Medika, lalu ada klaster Ibnu Khaldun yang berada di komisariat Ibnu Khaldun yang berada di klaster Soshum, dan terakhir ada komisariat Ibnu Al-Baitar yang ada di klaster Agro. Dan memang IMM UGM itu pasarnya selain hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah, dia juga ada di non perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan karena ini ada di UGM, tentu harus mencakup 18 fakultas ya, sama 1 sekolah vokasi. Ya nggak sih? Aku tuh udah lama nggak ke kampus ya, jadi lupa-lupa keadaan kampus. Apalagi hampir 2 bulan ya kita tidak kuliah. Sampai saya lupa punya nama dosen waktu ditanyain adik tingkat, Mas punya kontak dosen ini nggak? Waduh, kita ada ya di nama dosen ini, karena saking lamanya nggak kuliah. Nah, karena IMM itu termasuk organisasi mahasiswa ekstra yang tidak diakui secara resmi oleh kampus, maka dampaknya terasa sekali. Seperti yang Mas Gilang tadi sampaikan, dan kayaknya juga ada spoiler di Medium, kita mau nggak mau harus menjadi suatu organisasi yang diidealkan, karena menurut tulisannya Mas Gilang di Medium, itu organisasi yang baik adalah organisasi yang ramping dan fleksibel, dan tentu terbuka akan perubahan. Nah, IMM UGM yang selama ini mengandalkan pertemuan-pertemuan fisik dan mungkin tidak begitu akrab ya dengan penggunaan teknologi, kecuali harus menggunakan YouTube dan Instagram sebagai corong kalau boleh aku sebut siarnya, corong dakwahnya juga. Sehingga ya di corona seperti ini kita harus terbuka, harus mengakui bahwa semua pertemuan fisik itu harus beralih ke pertemuan virtual. Maka penggunaan internet dan keahlian menggunakan gadget itu harus dimiliki oleh tiap kader. Sayangnya, keadaan tiap mahasiswa dan tiap kader di IMM UGM itu kan beda-beda. Ada yang, sorry ya, kalau aku terlalu jujur, ada yang mungkin kemampuan ekonominya mungkin tidak terlalu bagus, ada yang bagus, ada yang tertahan di kota karena tidak bisa pulang dan segala macamnya, sehingga IMM UGM kemudian kalau bisa dikatakan ya hidup segan mati tak mau, karena yaitu tadi, selain kondisi tiap kader, tiap mahasiswa yang ada di UGM secara individu, tentu mereka karena perkuliahan juga turut online, banyak sekali tugas-tugas yang aku nggak ngerti, kayaknya tiap minggu, hampir tiap hari itu ada tugas, ya nggak sih teman-teman yang ada di sini, terutama kalian yang mahasiswa aktif. Iya. Tiap hari praktik. Tiap buku harus baca buku ini, direview, bikin paper apa segala macam, sehingga ya pada akhirnya waktunya terbagi. Lantas IMM kalau bisa dikatakan di nomor 2 kan. Ini yang cukup sedih ya, karena ketika kegiatan perkuliahan khususnya yang semuanya serba online itu akhirnya menepikan kesibukan di IMM UGM, semua proker tentu nggak akan jalan. Maka proker-proker ini sangat perlu untuk dicarikan solusinya. Meski pada akhirnya solusinya itu harus online juga.
Karena di IMM UGM tuh acaranya cukup, ya walaupun simpel ya, tapi cukup pusing juga. Karena kita adalah salah satu organisasi mahasiswa ekstra yang punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam, melakukan syiar Islam. Maka hampir sebagian besar proker-proker kami itu ada yang pengajian, rata-rata pengajian. Meski ada juga beberapa diskusi-diskusi, entah itu isu-isu sosial, lingkungan, apa segala macam, diskusi buku juga. Dan tentu saja IMM sebagai organisasi yang tidak diakui oleh kampus, maka satu-satunya jalan pengkaderan, kalau misal di BEM, di UKM olahraga itu kan jelas ya pengkaderannya. Kalau di BEM harus ikut ini, ada wawancara ini, ada seleksi berkas, ada bikin esai, wawancara apa segala macam, sampai ada makrab, magang dan lain-lain, dan mungkin teman-teman UKM olahraga yang harus menghatamkan jurus ini, memahami nilai-nilai yang diajarkan di bela diri tersebut, sampai mengikuti kenaikan sabuk. Nah, kalau di IMM UGM sendiri ada jalur pengkaderan juga, namanya Darul Arkom Dasar, yang mana Darul Arkom Dasar itu sama sih, sama seperti makrab juga, cuman nanti selama 3 hari 2 malam itu ada materi-materi yang diberikan secara intens. Yang sayangnya karena kita dilanda corona tidak bisa berjalan. Wah, sedih banget ya. Yang online ini aku nggak ngerti, apakah teman-teman di sini merasa hal-hal online ini cukup apa bahasanya, cukup membuat kita pusing nggak? Kalian merasa pusing nggak kuliah online gini, harus tiap hari buka laptop, tiap hari buka gadget, nggarap, ya semua terpapar cahaya laptop nggak sih, ya nggak sih? Iya. Pusing. Pasti. Pusing ya, makanya dari IMM UGM sendiri cukup tidak enak ya untuk memaksa kader untuk iki lo, kamu ada proker yang harus kamu selesaikan apa segala macam. Itu cukup nggak enak karena kita semua juga punya tanggungan kuliah, sehingga ya harus ada perubahan. Di sini aku ingin menyampaikan beberapa poin yang memang harus dibenahi bersama oleh teman-teman organisasi mahasiswa ekstra, khususnya di lingkup Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu sendiri ya. Seperti semisal pengkaderan. Pengkaderan mungkin bisa dilakukan secara online, yang mana pengkaderan secara online itu, saya waktu itu ngobrol dengan salah satu anggota IMM juga dari Bantul, namanya Mas Bahar. Beliau waktu itu di Bantul sana, itu sudah sukses melaksanakan semacam pengkaderan online, yang mana itu sistemnya sama seperti kuliah online pada umumnya. Ya harus ada presensi, kehadiran 15 menit sebelum kelas, harus membaca buku apa segala macam. Dan di situ kunci itu cukup berhasil, karena dari sekitar 80-an orang itu yang benar-benar lolos ya, yang benar-benar selesai mengikuti kelas pengkaderan online itu sekitar hampir 25 orang yang lolos. Karena kuncinya di pengkaderan online itu, kata Mas Bahar, itu adalah bagaimana kita bisa memahami kondisi tiap kader, dan tentu saja kalau Mas Bahar bilang sih psikologi. Misal ada nih kita kelas online. Kadang kan kalau kelas online mungkin di awal kita tuh pusing, waduh, aku harus ada kelas jam segini. Kadang malah kelewat kelasnya karena ketiduran. Karena kita di rumah kan, jadi wah nggak perlu ke kampus apa segala macam. Sehingga kadang itu membuat kita abai. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kita bisa ngecim nggak bahasa Indonesia. Ngecim apa bahasa Indonesia nih? Milih. Bisa mention bahwa kalau kelasnya jam segini berarti aku bisa memprioritaskan membuat waktu kayak gini. Nah, kadang yang membuat ketika kita membuat
jadwal-jadwal kayak gitu kadang kita abai. Nah, Mas Bahar mencoba melihat celah itu sebagai syarat untuk melihat kader, wah ini serius apa enggak apa segala macam. Dan sistemnya online itu jadi ada 2 kali. Yang pertama, video materinya itu sudah di-share. Jadi pematerinya itu membuat video, direkam, ya kurang lebih 45 menitan, lalu di-share di Google Drive, disimpan di Google Drive, lalu di-share ke grup yang isinya anggota pengkaderan itu. Lalu oleh kader harus disimak, dibikin review. Nanti beberapa jam kemudian itu akan ada pertemuan langsung dengan pematerinya. Cuman materinya itu hanya digunakan untuk tanya jawab atau ya forum group discussion gitulah. Dan aku pikir itu suatu terobosan yang menarik yang harus ditiru oleh banyak orang atau mungkin dimodifikasi kalau mau agar tidak terkesan jiplak. Karena ya kalau boleh saya katakan ketika saya cerita sama Mas Bahar juga konsultasi, wah iya Mas, pengkaderan online apakah memungkinkan apa segala macam. Apa yang dilakukan oleh teman-teman IMM Bantul itu cukup bagus untuk dilaksanakan. Dan ya adalah suatu kewajiban buat kita untuk terus bergerak karena sebagai suatu organisasi mahasiswa ekstra yang katanya ruhnya ada di pergerakan, ya kalau kita nggak bergerak, apakah kita berhak disebut sebagai organisasi pergerakan? Lalu yang kedua, poin yang kedua dan mungkin terakhir adalah karena kami sebagai organisasi mahasiswa ekstra itu tidak memiliki dana yang pasti, semisal kayak di UKM olahraga, di BEM, itu kan mereka mendapatkan uang dari kampus, sedangkan kami yang organisasi mahasiswa ekstra kampus yang diakui UGM aja enggak, itu berarti secara finansial kita harus mandiri dong. Meskipun pada kenyataannya IMM UGM selama ini kan mengandalkan donasi dari alumni maupun lembaga Muhammadiyah lainnya. Hanya saja kita realistis saja lah hari ini bahwa ya orang-orang mulai kehilangan pekerjaannya, tidak memiliki banyak uang karena terserap habis, mungkin bisa di kebutuhan dasar, cicilan atau apa segala macam. Dan beberapa organisasi seperti kampus-kampus, lembaga-lembaga perguruan Muhammadiyah lainnya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai badan amalnya saja, itu juga mungkin akan berpikir 2 kali untuk membantu finansial kita, karena mereka juga turut kebingungan. Nah, mungkin ke depannya IMM UGM atau IMM yang lain, organisasi mahasiswa ekstra lainnya, perlu memiliki semacam simpanan dana jangka panjang yang kalau saya boleh menyebut secara radikal, mari kita wujudkan keinginan umat Islam yang harus mewujudkan ekonomi syariah melalui emas. Nah, mungkin salah satu contoh konkretnya adalah mungkin penyimpanan emas ya, dari uang ke emas. Cuma nanti setelah COVID ini selesai bagaimana menukarkan emas itu kembali ke uang, itu perkara nanti. Tapi setidaknya IMM UGM sebagai suatu organisasi mahasiswa itu punya simpanan dana jangka panjang untuk bergerak ke depannya. Dan karena IMM UGM selama ini berada di, ini FYI aja ya teman-teman, sekretariatnya itu ada di masjid, yang mana masjid itu berada di tengah perkampungan padat di daerah Tawangsari. Karena kita juga dapat amanah untuk menghidupi masjid itu, sehingga ya mau nggak mau, kita kalau kumpul secara kultural, rapat-rapat apa segala macam, itu ada di sana. Dan karena ada lahan kosong di sana, saya tuh kadang mikir, ini gimana ya kalau misal IMM UGM tuh punya semacam apa sih bahasanya agriculture, yang tanaman di pot-pot itu loh, hidroponik ya. Hidroponik, aquaponik, apa segala macam sih. Dan kalau itu diwujudkan, aku pikir itu akan membantu secara tidak langsung ketahanan pangan di sekitar.
misal katakanlah kita nanam cabai kan, konon katanya harga cabai di pasaran rada naik ya, bukan rada sih, udah naik memang kayaknya. Dan mungkin kita bisa nanam sawi, bawang, apa segala macam, sehingga IMM UGM yang punya basis mahasiswa, kadernya mahasiswa di berbagai klaster UGM, apalagi dia berada di kampung padat penduduk, tanaman hidroponiknya tuh bisa digunakan untuk menyantuni teman-teman mahasiswa yang tidak pulang. Dan kalau memang mau, dan harus mau sih, dia bisa membantu warga yang berada di sekitar sekretariatnya. Dan itu sekaligus membantu sesama sih, ya sosial, menjalankan fungsi sosialnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Nanti lebih lanjut ke diskusi. Ya. Ya, terima kasih Mas Al atas pemaparannya tadi. Ya, dari ketiga pembicara tadi yang telah menyampaikan keluh kesahnya dan materinya dan berbagai macam hal yang disampaikan tadi, setiap organisasi kemahasiswaan memiliki saat ini itu terkena efek kejut daripada pandemi itu sendiri, tambah masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya. Kemudian prioritas dan dinamika dan itu memiliki dinamika dan skupnya masing-masing. Yang skupnya olahraga menjaga agar keolahragaannya tetap bisa berjalan, yang pergerakan tetap bergerak dengan cara apapun itu luar biasa sekali ketiga pembicara pada sore hari ini. Kita ada satu pertanyaan lagi nih. Tadi kan sempat disinggung tentang kesenjangan ya, kesenjangan ada. Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa penggunaan internet di Indonesia gitu sebagai kebutuhan utama masih belum bisa terjadi gitu, karena banyak ketimpangan entah itu infrastruktur sinyal dan ekonomi dan lain-lain. Mungkin itu yang akan kita jawab selanjutnya, tapi sebelum dijawab saya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, yang sudah punya pertanyaan, yang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, monggo disimpan dahulu, habis ini kita punya sesi tanya jawab gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin dari siapa dulu nih yang mau menjawab tadi tentang kesenjangan penggunaan internet tadi? Dari Mas Satria mungkin? Mas Gilang aja, Mas Gilang. Monggo. Mas Gilang dulu. Di daerah Bogor. Kalau dari kesenjangan penggunaan internet, aku sangat-sangat sepakat karena di BMKM FT UGM sendiri, di hotline kita itu banyak yang ngeluh soal kok bantuan pulsa nggak lancar ya dari FT kayak gitu. Padahal mereka sangat-sangat membutuhkan, apalagi teman-teman bidik misi ya, gitu mereka banyak banget yang membutuhkan kayak gitu. Dan ya jelas gitu, berarti kan di situ mengindikasikan kalau misalkan kesenjangan akses internet di di masyarakat untuk mahasiswa juga sangat-sangat tinggi gitu kesenjangannya. Dan aku rasa memang ini seharusnya juga tugas semua stakeholder yang ada, entah itu dari segi pemerintah gitu kan, mereka juga harus bisa memberikan akses yang mudah gitu. Dari segi swasta kayak misalkan sekarang udah banyak banget gitu promo-promo, kayak misalkan Telkomsel ada yang dia ngasih kuota 45 giga dan cuma bayar 60.000 gitu. Mas XL juga kalau nggak salah ada, aku lihat kemarin itu sebenarnya banyak banget kan. Jadi peran secara simultan dari peran secara kolektif gitu, setiap entah dari pemerintah, entah dari pihak swasta juga kayak gitu. Bahkan Telkomsel itu bisa kalau di UGM ya, itu bisa ngebuat gratis untuk buka Elisa, Elok sama satu lagi Webex. Si Master Webex tuh nggak masuk kemarin tuh kenapa? Gitu. Awalnya Webex dapat tapi ternyata kena prank berarti. Jadi ya udah walaupun ada tapi kan walaupun kita nggak dapat tapi kan itu juga udah ada etikat gitu dari dari mereka juga, terus juga dari fakultas, dari universitas juga udah ada. Ya udah bener sih kalau pertanyaan Mas Suhan adalah gimana kesenjangan, ya aku sangat setuju dengan kesenjangan ya, indikasinya dari orang-orang yang bahkan banyak ngeluh gitu ke BMFT. Tapi ya ini peran bersama, gak cuma peran pemerintah doang, tapi peran swasta, peran dari universitas, bahkan kita juga kalau misalkan ada donasi-donasi juga bisa bantu gitu, karena aku rasa itu juga bisa banyak juga platform donasi yang mereka disalurkan untuk bantuan pulsa untuk mungkin anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan anak kuliahan yang merasa susah. Itu sih dari aku ya.
Oke, kalau dari Mas siapa nih, Mas Satria dulu mungkin Ya bagaimana boleh. gitu ya, apa Nah, namanya, karena kesenjangan ini terus UKM-nya ada anggota Kak yang merasakan kesusahan, monggo. mungkin kalau kesenjangan kayak contohnya tadi ambil kasus dari kuota internet ya, aku setuju aja sih gitu loh. Soalnya kan kita juga dari lagi kondisi sulit gitu. Termasuk dari ekonominya juga sulit. Banyak dari orang tua dari mahasiswa juga banyak yang kerjanya dirumahkan, yang penghasilannya pun juga nggak stabil kayak sebelumnya gitu loh. Jadi kita membutuhkan banget tuh yang namanya kolaborasi dari semua pihak buat saling tolong menolong di kondisi yang sulit kayak gini gitu. Selain kebutuhan buat menyelesaikan tugas kayak gitu, butuh internet juga yang kayak tadi kuota dan segala macam. Nah kita juga butuh buat ini nih yang salah satu aku tekanin saling semangatin gitu loh. Istilahnya kita kayak mental support gitu kan, kayak yang kita banyak alamin saat ini nih gitu. Banyak teman-teman juga yang merasa saat ini powerless, atau dari teman-teman saat ini merasa kayak minder atau insecure karena mereka mungkin ngeliat kok teman-teman yang lain banyak yang produktif, kok teman-teman yang lain banyak melakukan kemajuan gitu kan. Nah di sini bagaimana kita dengan kesibukan kita masing-masing, nah, kayak kita dari BEM atau dari IM sendiri atau dari aku sendiri, kita juga punya kesibukan masing-masing dengan UASnya, kuliahnya atau organisasi, dan juga kita terpapar dari media-media yang sekarang berita-berita, terus juga dengan jenuhnya di rumah dengan masalah-masalah yang kompleks ini, nah kita juga butuh support dari teman-teman. Nah teman-teman yang dimana kita biasa setiap hari ketemuin. Tuh. Ya entah itu bisa mulai dari kayak nanyain kabarnya gimana nih gitu kan. Kamu selama COVID ini rasanya gimana gitu kan? Apa kamu ada masalah apa enggak gitu? Kamu tugasnya gimana, uasnya gimana gitu. Nah dari hal-hal kecil ini, nah karena ketimpangan menurut aku adalah ketimpangan mental gitu ya, itu ketimpangan kondisi keadaan nggak cuma secara material tapi juga jiwa gitu ya. Jadi kita juga harus butuh support yang seimbang gitu loh. Tuh. Dan dari hal-hal kecil kayak gitu, kita juga mesti saling dukung, saling merangkul, saling bagaimana nih caranya kita buat hubungin teman-teman kita, buat mereka juga walaupun kondisi kayak gini mereka juga tetap keep in touch gitu loh sama kita, biar nggak ada ketimpangan sosial dan nggak ada masalah-masalah di luar masalah finansial tersebut gitu kalau dari aku. Iya. Oke, terakhir mungkin Mas Al, bagaimana sikap IMM gitu, menghadapi ternyata internet kita juga bermasalah sampai kita mau lari kemana lagi gitu. Lari kemana ya? Lari ke tower mungkin, Mas. Tapi bahaya juga kalau ke tower, karena kan mungkin teman-teman di sini ada yang baca atau tahu ya. Ada mahasiswa Unhas kalau nggak salah, dia study from home, balik ke kampungnya, tapi karena tidak ada internet, dia manjat tower masjid. Tapi terpleset, jatuh, akhirnya nggak ada. Ya, Jadi Ya itu kasihan banget mas ya. Ya kasihan banget kan ya. Kasihan banget. Dan itu dari berita itu kita bisa tahu dan mungkin akan tersadar sangat lama sekali. Ingatan itu akan membekas sampai mungkin kita sampai menikah, punya 2 anak. Mungkin kalau nikah, kalau nggak nikah oke. Bahwa internet di Indonesia itu sampai sekarang belum merata. Bahkan di Jawa yang katanya maju dari pulau lain dalam tanda kutip, itu di beberapa desa-desa yang jauh dari kota-kota besar yang mungkin kita nggak tahu ada ya nama desa ini, itu juga internetnya tidak lancar, dan bahkan kelas Telkomsel pun sinyalnya mungkin 3 atau 2, sehingga ya memang benar ya, ketika pandemi ini menyerang dan semua serba virtual, semua serba online, ternyata beralihnya kita ke online itu tidak didukung dengan fasilitas internet yang memadai, yang tentu ini menjadi kewajiban pemerintah dan provider tentu saja untuk menyediakan internet ke seluruh penjuru tanah air. Dan sikap IMM
Ya tentu kita harus apa ya mengutuk astagfirullahaladzim, jangan mengutuk ini kali Sabar mas, sabar. apa mengutuk ya ampun. Mengutuk. Turut mengkritisi kepada pemerintah. Halo pemerintah, tolong itu penyediaan internet itu diratakan ya, atau setidaknya ada satu provider lah yang bisa masuk ke sana. Meskipun jika memang online bukan satu-satunya cara, mungkin pemerintah pusat bisa menghimbau kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerahnya sendiri harus punya inisiatif bahwa ya kita modifikasi lah. Kalau memang online nggak bisa, kita modifikasi, misal pertemuan tapi ada berjarak, atau kita kirim telegram apa sih yang kode-kode tutut itu, Telegraf. telegraf apa itu segala macam, atau kita kirim surat atau apa segala macam. Kita gunakan berbagai cara lah agar komunikasi itu lancar ya. Dan tentu kan kita ini berada di kampus ya, kita masih mahasiswa. Terima kasih kepada fakultas-fakultas, karena saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, sudah memberikan bantuan pulsa. Itu cukup membantu, sangat membantu malahan, karena dengan ketiadaan wifi yang cukup stabil, keberadaan kuota internet melalui voucher internet itu sangat membantu sekali, meskipun habisnya juga sangat cepat. Sehingga ya harus digunakan berbagai cara lah untuk menanggulangi itu. Misal uang bantuan dari fakultas itu sudah habis atau tidak ada internet lainnya. Itu Mas Sulhan. Oke, terima kasih Mas Al, Mas Gilang, Mas Satria. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab gitu. Untuk teman-teman yang sudah pengen tanya dari tadi, mungkin dipersilahkan untuk bertanya secara langsung maupun ditulis di kolom komentar ya. Monggo teman-teman. Sat, itu yang anak-anak perisai diri yang bikin video gebuk-gebuk online tuh bagus sih. Ya, Mantap itu. Unik ya, inovatif gitu ya. Inovatif. Kayak mereka lewat TikTok gitu ya, kayak ada yang mukul terus yang nerima video selanjutnya juga kayak ketendang gitu kan, terus balas lagi gitu kan. Dan memang kita harus punya inovasi sih menggunakan internet, apalagi kan ya kita anak muda ya yang katanya orang-orang kreatif apa segala macam. Ya kan dari situ juga kan kita juga selain berkarya kita juga bonding gitu loh. Meningkatkan kita tetap keep in touch dan tetap membuat sebuah karya di dalam kondisi pandemi kayak gini kan gitu. Tetap produktif lah ya. Betul. Tapi emang UKM olahraga tuh ya kreatif sih, harus bisa kreatif. Tapi yang aku tanyakan tuh, kalau UKM bela diri kan gitu, gebuk online. Kalau berkuda gimana coba? Nah itu dia, gimana tuh ya, kurang tahu juga sih. Berkuda online. Dia pakai green screen, terus ada kuda virtual. Mungkin main Farmville mas di Facebook mas. Oh iya. Itu ada pertanyaan itu, silakan. Monggo Mbak Nadia Rani Solihah. Dinyalakan saja Mbak mic-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rani. Saya mau tanya ke semua panelis saja sih. Kalian sudah, misalkan gini, kan ada kayak gimana ya? Ada yang bilang kalau pandemi itu mungkin bakal selesainya mungkin itu Desember 2020. Kemungkinan seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Ini kalau amit-amit ya, kalau amit-amit beneran pandemiknya kejadian sampai Desember 2020, kalian kayak udah buat semacam itu nggak sih, proker emergensinya lah, kalau misalkan biar tetap berjalan, itu gimana? Terima kasih.
Oke, Oke, terima kasih Mbak Mas. Rani atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Mas dijawab. Ini dari siapa yang mau pertama? Bagaimana kalau pandemi ini berkepanjangan, apakah proker-proker cadangannya sudah disiapkan gitu? Aku dulu boleh nggak? Oh iya, monggo Mas Al. Sejujurnya ya, kalau boleh jujur, belum. Kalau aku boleh jujur belum, karena ya bayangannya Lebaran ini selesai lah COVID ini, bayangannya. Cuman kok semakin ke sini masyarakat Indonesia sulit sekali diatur kan. Jadi ada kekhawatiran, wah ini sampai Oktober. Bahkan Oktober itu oleh teman-teman Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu memprediksinya emang sampai Oktober 2020. Mengingat ya kondisi sampai sekarang seperti ini, sehingga kalau dari IMM UGM sendiri sejujurnya belum. Apalagi untuk proker-proker formal semisal pengkaderan itu ya. Cuman untuk pengajian atau diskusi apa segala macam, setidak-tidaknya kita udah sadar bahwa apa-apa online, jadi semua harus dilakukan secara online, secara virtual. Meski nanti pembagian waktunya yang cukup ribet karena kita terdiri dari 3 komisariat, harus koordinasinya harus lancar dan juga menentukan pembicaranya juga, karena ya kelas pertemuan-pertemuan online ini juga karena pembicaranya kan rata-rata juga orang-orang tua umur 40, 50 rata-rata, ya 30 juga ada sih. Sehingga karena pertemuan online yang butuh tuh nggak cuma IMM UGM doang, IMM yang lain juga membutuhkan, organisasi yang lain membutuhkan, sehingga harus pinter-pinter bagi waktu. Tapi sejauh ini untuk yang acara-acara formal ya, itu belum, sejujurnya belum. Tapi kalau untuk diskusi dan segala macamnya, alhamdulillah kita udah sadar kalau ya udahlah online aja terus. Begitu Mbak Rani. Halo. Oke, Ya jadi itu. belum ya, tapi kalau yang semacam organisasi, keilmuan tetap bisa berjalan secara online ya online gitu ya. Kalau dari IFSI UGM Mas, bagaimana rencana kalau ini pandemi berjalan cukup lama gitu? Oke. Kalau dari IMSI sendiri ya, kita fokusnya paling ke pertandingan-pertandingan sama yang pertandingan yang kita ikuti sama pertandingan yang mau kita adakan. Jadi ya udah, kita gimana nih kalau misalnya pertandingan kan tidak memungkinkan banget kalau misalnya kita bikin online gitu kan, karena dari penilaiannya pun harus membutuhkan wasit yang secara aktual butuh buat menilai tendangan yang masuk atau pukulan yang masuk, dan juga persiapan lain-lainnya gitu kan. Nggak mungkin juga orang berantem gitu kan dilihat online sendiri gitu kan, berdua doang berantem nih tapi ada video gitu kan susah juga gitu. Atau juga ada orang yang gerakan seni tapi mereka harus sendiri gitu loh, nggak ada pelatihnya atau nggak ada penontonnya juga kan gimana. Jadi ya mau nggak mau untuk pertandingan kita ya kita pastikan kayaknya nunggu COVID ini selesai. Kemudian yang paling bisa kita lakuin adalah sejauh ini paling menyelesaikan LPJ dan ADRT online gitu loh. Jadi kita nyelesain dan koordinasi sama Ditmawa gimana kita baiknya kita miliki saat ini. Inilah rencana kita, inilah ADRT kita. Nanti kita bicarakan dan rapatkan bersama sama Ditmawa. Yang penting sudah kita bangun bersama. Akhirnya jadilah ADRT itu kita lakukan secara online, dan koordinasinya pun juga secara online. Juga merevisi dari kepengurusan sebelumnya juga secara online. Kemudian kita juga untuk menghadapi pertandingan atau mempersiapkan pertandingan setelah COVID ini, kita juga mesti banget nih buat menjaga performa gitu. Dan ikut pertandingan kita menjaga performa, misalnya performa teknik, performa fisik, dan kita juga harus saling koordinasi terus, bonding terus nih supaya semangatnya nggak hilang. Kemudian juga yang buat latihan tradisi, latihan buat kenaikan sabuk gitu kan, yang pasti buat jurus-jurus, buat hafalan jurus apalah, jurus senjata, jurus tangan kosong, atau
keilmuan gitu kan, yang filosofinya gitulah dalam setiap gerakan atau setiap perguruan, ya itu harus dihafalin sendiri gitu kan. Kita harus hafalin masing-masing nih bagaimana kemajuan dari setiap siswa-siswanya, gitu. Kemajuan dari tiap tingkat sabuk ini apa, gitu. Kemajuan dari tingkat sabuk ini apa gitu, apa yang kurang, apa yang perlu saya tambahin. Gitu. Jadi pokoknya kita selalu review terus nih, gitu. Setiap perkembangan dari siswa-siswa yang kita yang kita ikutin buat UKT gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Mas Satria. Terakhir dari Mas Gilang, bagaimana kalau pandemi ini berjalan lama? Apakah sudah punya rencana atau belum atau seperti apa? Monggo. Kalau pertanyaannya sebenarnya tadi kan juga dibilang sama Rani ya, kalau nggak salah Mbak Rani, prediksinya sampai Desember gitu kan. Kalau misalkan kita ngacu ke beberapa penelitian yang ada, yang aku acu penelitian dari Singapura ya, yang kemarin bilang, pertama kan Juli gitu kan, tapi ternyata direvisi jadi September, tapi ternyata direvisi jadi Oktober, dan sejauh ini prediksi yang ada itu maksimal 7 Oktober tahun 2020 gitu kan. Nah, tapi kalau UGM sendiri itu udah memperkirakan ada beberapa skenario, ada 2 skenario. Yang pertama skenario ketika PPSMB dilaksanakan secara online tanggal 18 Agustus, terus kita masuk mungkin tanggal 25-an, 26-an Agustus gitu. Tapi ada skenario pesimis gitu, skenario yang paling pesimis yakni masuknya Desember. Oke, kita harus prepare for the worst gitu. Jadi persiapkan yang kita harus asumsikan kalau misalkan mungkin yang terburuk bakal terjadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang pertanyaannya adalah udah atau belum gitu kan. Aku sepakat dengan Mas Al ya, terkait dengan ada beberapa dan Mas Satria gitu, ada beberapa proker yang kita belum nyiapin sampai sekarang gimana caranya biar online. Tapi ada beberapa agenda yang kita udah kepikiran untuk online, kayak misalkan rapat-rapat itu gampang lah dilaksanakan secara online. Yang bentuknya sifatnya koordinasi itu gampang secara online, tapi yang bentuknya one day event atau misalkan yang membutuhkan kehadiran fisik orang, kayak misalkan teknisiade kalau misalkan di teknik, atau kalau misalkan di skala univnya Prasunigama gitu kan, ya itu nggak akan bisa dilaksanakan gitu. Dan itu belum bisa dipikirkan sih, kalau aku sendiri belum mikirin sebenarnya bakal kayak gimana gitu, karena aneh gitu, ketika kita ngadain game FIFA online atau PES online atau NBA online kan juga susah juga kan, perasaan untuk kemudian kita berolahraga juga kan susah. Kayak gitu sih kalau misalnya dari aku, sejujurnya ada beberapa sektor yang emang udah kita rencanakan dan kita udah berpikir. Kalau misalnya tadi di change management plan aku jelasin itu, kita udah awareness, udah ada, bagian desire-nya udah ada, tapi kita belum sampai ke tahap ability kita untuk melaksanakan itu, kita belum punya. Tapi kita udah punya desire, berarti kita harus berubah. Mindset-nya juga harus berubah. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, saya rasa sudah terjawab ya pertanyaan tadi, bagaimana kalau pandemi akan berjalan lama gitu. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5.13 ini, sebentar lagi mau buka puasa gitu. Saya mau memberikan beberapa hal yang saya tangkap pada hari ini, yakni organisasi kemahasiswaan di tengah-tengah pandemi itu terdampak dengan sangat luar biasanya bagi semua jenis organisasi kemahasiswaan, baik yang minat bakat, yang internal kampus maupun eksternal kampus, semua terdampak dengan skupnya masing-masing dan dinamikanya masing-masing. Kan tetapi bagaimana cara organisasi tersebut dapat berubah dan dapat fleksibel dalam menghadapi situasi, itu adalah menjadi poin plus bagi organisasi-organisasi tersebut. Dan terakhir, internet yang menjadi solusi bagi kebanyakan organisasi itu belum mampu untuk kemudian menjadi pengganti 100% hal-hal yang sudah ada sebelumnya di organisasi tersebut. Baik, terima kasih pada panelis yang sudah menyempatkan pada sore hari ini, teman-teman yang sudah hadir, luar biasa sekali pada sore hari ini. Semoga kemudian setelah diskusi ini selesai, insight-insight yang ada dapat diaplikasikan kepada organisasi-organisasinya masing-masing,
Dan terakhir saya mau mengajak teman-teman semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segera dipulihkan keadaan negara kita dan negara seluruh dunia, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal dengan kegiatan-kegiatan kita seperti semula dan bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. 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 Jangan lupa buka, teman-teman. Pamit, Lur. Wah, jangan lupa itu. Oh ya teman-teman, ini pertemuan kita kan direkam. Nanti insya Allah akan di-upload di YouTube dan Instagram IMM UGM. Jadi stay tune ya. Siap. Siaplah ini. Siap IMM, sukses terus. Sukses terus ya, Terima Lur. kasih Mas. Pamit ya. Ya, terima kasih. Sukses semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.